apakah doa Anda sebelum mualaf itu rajin membaca Alkitab, bukan saat setelah mualaf ya? Oke, silakan. Ya, sebelum saya mualaf saya sudah mempelajari Alkitab di mana Yesus berkata ya. Mempelajari, membaca Alkitab tiap hari. Yes, saya membaca. Justru karena saya membaca Bible, bahkan Anda pun kalau Anda membaca Bible dengan baik, saya yakin Anda akan mualaf. Ya. Karena di Bible itu banyak sekali perkataan Yesus yang untuk kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Sedangkan Yesus sendiri, saya sebut Muslim, kenapa? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus maju sedikit dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Di mana Yesus di sini berserah diri. Agama yang mana yang berserah diri? Yaitu agama Muslim. Muslim disebut Muslim artinya berserah diri. Bahkan Yesus sendiri berserah diri. Bahkan Yesus itu bersahadat dan dia mengatakan bahwa di Yohanes 17 ayat 3, Tuhan yang benar itu ya, hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Anda tiap hari baca Yesus yang telah Engkau utus. Siap, mantap. Saya kalau lihat orang-orang timur yang mualaf ini luar biasa gitu, karena biasanya ya, mohon maaf Bang, orang timur itu ikatan kekeluarganya kuat gitu. Jadi kadang-kadang pertimbangan untuk mualaf itu adalah, nanti saya dikucilkan sama teman-teman saya dibuang sama lingkungan saya, udahlah, nggak usah mualaf lah. Kadang kalau mualaf pun ya udahlah, diam-diam aja gitu. Tapi Bang Ferdinand siap gitu. Siap Bang. Konsekuensinya kan kita nih ibarat orang mualaf itu sebenarnya mendapat tubuh yang baru Bang. Iya. Tubuh yang baru, jadi kita tinggalkan, kita kubur sudah kebiasaan kita yang buruk, kita mulai dengan hidup yang benar, yang sesuai dengan ajaran Tuhan yang benar gitu. Seperti itu sebenarnya, sederhana kok. Buang semua yang buruk itu. Tentunya yang kesenangan sesaat itu, itulah yang kita mengikuti hawa nafsu itu Bang. Karena menurut saya manusia itu diciptakan memiliki akal, budi, pekerti ya, sehingga dia dapat membedakan dan dapat menahan nafsunya. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, seperti itu Bang, dengan hewan. Kalau hewan punya akal tapi tidak berfungsi, tidak diaktifkan. Kalau manusia kan bisa diaktifkan Bang. Gitu. Ya, nggak mau diaktifkan Bang. Tapi ya itu saya bilang, banyak orang kayak dibilang, oh banyak yang murtad gitu kan, kayak di komen-komen nih, banyak yang murtad. Ya, karena banyak orang baper, pakai perasaan. Ya, tiba-tiba lagi overdosis dibawa Yesus ke taman. Oh, ini artinya saya harus murtad gitu. Ini apaan gitu. Kalau nggak ada yang bilang apa? Ketemu Yesus datang, kakinya kotor, dia pakai kolor gitu. Lah, nggak tahu Bang Ferdinand ada cerita-cerita gitu? Ya, tahu, tapi itu kebanyakan saya tidak percaya Bang. Iya, tapi biasa itu malah di gereja tuh sangat disukai cerita-cerita gitu. Ya, karena memang Kristen kan enak Bang. Jadi kalau ada yang mendukung dia ya tambah senang kan, karena memang kehidupan kami enak. Apa sih yang diharamkan? Nggak ada Bang. Mau kelelawar, mau tikus, mau guguk juga dimakan gitu. Saya makanya waktu saya sholat Jumat saya menyesal Bang. Kenapa nggak dari dulu? Saya nangis kan. Kenapa nggak dari dulu? Saya ngerti, tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Sedangkan Bang, di Nehemia 8 ayat 6 ya Bang ya. Di situ jelas Bang. Nehemia, coba kita baca sama-sama ya, Bang ya. Halo Bang? Iya, silakan Bang. Ya. Nehemia 8:6 itu Bang, itu jelas. Di situ, lalu Ersa memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ritual berdoa seperti ini atau ritual ibadah seperti ini hanya dilakukan oleh umat muslim. Terbukti kan waktu sholat kita harus sujud, ruku dan lain sebagainya. Nah, bahkan muka sampai ke tanah. Nah, inilah agama yang benar, agama para nabi. Nabi-nabi terdahulu mentuhankan Tuhan yang esa. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus pun berkata demikian, Tuhan yang esa. Markus 12:29. Di Al-Quran juga ada di Al-Ikhlas, Tuhan yang esa. Jadi sinkron Bang. Kalau orang mau belajar Bible aja ya, pasti dia mualaf. Tapi untuk menguatkan imannya dia harus mengenali dulu siapa suri teladan umat muslim, yaitu Nabi Muhammad, di mana beliau dari kecil sudah dijuluki Al-Amin ya, karena beliau ini sangat dipercaya. Dari kecil, bayangkan, dari kecil. Jujur beliau, sangat jujur. Rendah hati, tutur katanya. Karena kalau sampai orang yang nggak jujur yang dipilih, itu artinya Tuhannya kehabisan stok manusia itu. Ya, sampai nggak ada lagi pilihan yang lain, sampai yang harus dipilih itu orang seperti itu gitu. Ini umatnya terlalu kritis mungkin, terlalu sedikit ya, terlalu sedikit jumlahnya sampai orang seperti itu yang dipilih. Oke, di sini ada adiknya Edis nih, Tio Marta Sidabutar.
Ya, shalom, Tio, Marta. Halo. Dari tadi Shalom. ada yang mau disampaikan, silakan, Kak Marta. Saya mau nanya nih sama Ferdinand. Salam kenal Ferdinand. Iya, salam kenal, saudara. Ya, saya mau nanya sama Ferdinand. Apakah dari kecil Anda rajin ke gereja? Oh tentu, saya sudah sakramen Krisma. Kalau di Katolik itu kalau ada sakramen Krisma itu sudah hatam berarti di Alkitab. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak wanita Kristen kejang-kejang setelah dihantam argumen fakta oleh mu'alaf Ferdinand atau Al-KTP. Di tengah debat panas penuh tensi tinggi, seorang wanita Kristen tampak mulai goyang iman saat mu'alaf Ferdinand meluncurkan argumen-argumen tajam bak peluru kebenaran. Dari soal ketuhanan Yesus, konsep Trinitas yang membingungkan, sampai ayat-ayat kontroversial dalam Bible, semuanya dibongkar tuntas tanpa ampun. Wanita Kristen itu pun lalu terdiam berkedip-kedip hingga akhirnya kejang-kejang spiritual karena terlalu overdosis logika. Apakah ini tanda-tanda hidayah mulai masuk atau justru efek samping dari debat yang terlalu nendang? Saksikan sampai habis dan jangan lupa ambil cemilan. Maksudnya kami mengikuti ajaran gereja lebih banyak. Kalau di Katolik itu lebih ke ajaran gereja karena ada 3 pilar tadi yang saya sampaikan, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Jadi kami lebih mengikuti magisterium karena kalau Katolik itu dari pusat langsung bang, karena kita memiliki satu pemimpin yaitu Paus Yohanes Paulus kedua dulu, sekarang Paus Fransiskus. Paus itu adalah orang nomor 1 di Katolik. Jadi apa-apa yang diajarkan di Katolik itu ritualnya itu berasal dari mengikuti ajaran-ajaran dari Vatikan. Begitu bang, Kak. Nah, pertanyaan saya itu kalau apa tadi sakramen gitu ya. Itu sama kalau dulu kan saya gerejanya di HKBP. Itu mungkin sama kayak naik CD. Naik CD itu belajar selama kenapa? Lebih dari CD. Kalau CD itu di Katolik itu sambut baru bang, menerima hosti. Nah, dari sini itu dasar-dasar sekali Kak Marta. Kalau di Katolik itu jauh lah, karena Katolik itu memang enggak. Ya makanya saya nanya, kan kita sharing nih ya. Nah, saat kita sharing sambil bertanya tanpa berdebat yang nggak penting. Karena menurut saya adalah kita satu sama lain mempercayai agamanya masing-masing. Tinggal tergantung kita dalam kehidupan sehari-hari tekun membaca Alkitabnya atau Al-Qur'annya atau tidak, ya kan? Karena yang penting dilaksanakan, jangan cuma tekun dibaca tapi nggak dilaksanakan. Nah betul, ini juga betul, itu setuju. Nggak usah ketawa bos, biasa aja. Nah, karena saya tahu kak, saya ketawa tuh karena saya sadar apa yang saya selama saya hidup, saya tahu bagaimana Katolik, bagaimana Kristen, saya tahu. Enggak gini. Jadi kakak bisa ini sama saya kak. Saya tanya enggak. Gini Ferdinand, kita mengimplementasikan karena kita sudah percaya bahwa kita pasti. Ferdinand, dari tadi kamu cerita saya mendengarkan, belajar mendengarkan. Silakan. Nah, ya. Karena ini juga saya sampaikan ke semua orang Kristen, ya. Saya sampaikan, saya juga bingung karena orang Kristen itu Tuhan Yesus itu seperti kata Ferdinand sudah memberikan yang kalau untuk ini ya, untuk hidup melakukan ritualitasnya itu terlalu mudah. Seperti contohnya Alkitab bahasa Indonesia, kita gampang membaca, tidak seperti orang Islam yang tulisannya Al-Quran untuk sulit untuk mengartikan. Jadi pesan saya buat Kristen-Kristen dimanapun berada, karena Alkitab kita bahasa Indonesia, bacalah tiap hari karena iman itu timbul dari pendengaran. Bacalah Alkitab, dengarlah firman tersebut dan lakukan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, iman itu tidak akan tumbuh. Kalau hanya kayak tadi sakramen atau CD cuman sekali dalam setahun belajar, tapi setelah setahun itu tidak membaca firman, sama aja nol putul. Nah, Tio, dengerin dulu, Bos Ferdinand, gantian. Dari tadi saya dengar. Mengikuti perkataan Kebiasaan. Kak Marta. Ya ini memang dalam rangka kita mendengarkan kesaksian Bang Ferdinand. Jadi komal ini kita buka. Jadi dalam rangka itu bukan lagi mau diskusi. Jadi kalau disuruh porsinya harus imbang ya nggak bisa Kak. Anda naikkan saya untuk apa bos? Ya tadi kalau kan hanya mendengarkan Ferdinand, nggak penting saya dengerin Ferdinand.
kakak komplain di Bani Typing, jadi kupikir ada yang mau ditanyakin. Kalau mau ditanyakin ya silakan tanya. Ya iya Mas, saya tanya, jangan si Ferdinand nanya ini mulu, apa sih Enggak, tadi namanya? kakak udah, Jawab kakak mulu. terang mau bukan nanya. Aku bingung loh. Saya- Wanita Kristen saudaranya Edis TV semakin kejang-kejang. Semua pertanyaannya dijawab lengkap oleh Mu'alaf Ferdinand. Satu lagi penampilan epik dari Mu'alaf Ferdinand. Kali ini lawannya adalah wanita Kristen yang mengaku hanya ingin bertanya, malah berubah jadi penceramah dadakan ala mimbar gereja. Tapi sayangnya semua pertanyaan jebakannya justru mental balik, dijawab satu persatu oleh Ferdinand pakai argumen Alkitabiah murni. Bukan hanya dijawab, tapi dibongkar sampai ke akar-akarnya, bikin si wanita Kristen ini makin bingung, gelagapan, bahkan kejang-kejang keimanannya. Katanya mau tanya, tapi malah berceramah. Katanya ingin diskusi, tapi pas dibalas pakai ayat Bible langsung loading tanpa sinyal. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata wanita Kristen ini adalah saudaranya Edis TV. Pantesan nama belakangnya sama dengan Edis TV. Bukan, saya sedikit, makanya saya tanya masih Ferdinand, apakah dia dari kecil apa namanya ke gereja? Ya, yes. Katanya yes. Saya paham Bible. Saya Alkitabiah. Boleh mau saya buktikan? Udah, sekarang nggak usah. 11:29 ya, Yesus berkata. Nggak usah dibuktikan, Bos. Oke. Banyak di dunia ini, banyak yang tahu firman. Ya kalau ada pertanyaan berikutnya silakan, kalau enggak saya turunin Kak. Kan memang tadi saya nakit. Iya, saya mau bertanya, jangan di mute begitu, jangan si Ferdinand menjawab yang belum saya tanya, kan gitu juga. Oke, silakan pertanyaan kedua, silakan Kak Marta. Pertanyaan kedua. Apa, Kak? Silakan. Pertanyaan kedua, apakah Anda sebelum mualaf itu rajin membaca Alkitab, bukan saat setelah mualaf ya? Oke, silakan. Ya, sebelum saya mualaf saya sudah mempelajari Alkitab di mana Yesus berkata ya. Mempelajari, membaca Alkitab tiap hari. Yes, saya membaca. Justru karena saya membaca Bible, bahkan Anda pun kalau Anda membaca Bible dengan baik, saya yakin Anda akan mualaf. Ya. Karena di Bible itu banyak sekali perkataan Yesus yang untuk kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Sedangkan Yesus sendiri, saya sebut Muslim, kenapa? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus maju sedikit dan berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di mana Yesus di sini berserah diri. Agama yang mana yang berserah diri? Yaitu agama Muslim. Muslim disebut Muslim artinya berserah diri. Bahkan Yesus sendiri berserah diri. Bahkan Yesus itu bersahadat dan dia mengatakan bahwa di Yohanes 17 ayat 3, Tuhan yang benar itu ya, hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Anda tiap hari baca Yesus yang telah Engkau utus. Matius 5:37. Betul. Anda kan menanyakan, saya jawab. Iya, jawaban itu lebih panjang dari pertanyaan Kak. Jadi jangan tantum. Ya. Kalian kebiasaan tahu enggak? Anda mau tanya Bible, makanya saya jawab, Kak. Mau saya jawab. Bukan, udah nggak usah terlalu panjang. Anda nggak usah jelaskan itu sama saya. Saya lebih mengerti dibandingkan Anda. Kalau mengerti, oke, saya bertanya boleh? Nggak, kalau mengerti jangan tanya Kak. Kalau mengerti, tunggu. Aku jelasin dulu ya. Kalau mengerti, ya silakan untuk Anda. Tadi kan kakak bilang, kita nggak usah debat kusir gitu. Ya sudah, Anda bertanya. Kan saya mau nanya bukan masalah tentang Alkitab. Oh, Anda bilang tadi mengerti. Aku tambahin. Sebagai host aku mau tambahin. Ya teman-teman ya, tadi kita juga sudah dengar dari Kak Marta menjelaskan, rajinlah membaca Bible. Dan itu yang kita serukan dari dulu. Jadi bagi teman-teman Kristen, ya jangan cuma baca Bible itu ayat yang disuruh buka oleh pendeta saat kalian datang ke gereja. Maaf ya, kami baca Alkitab tiap hari. Makanya itu mau saya tanyakan sama Ferdinand, apakah dia membaca Alkitab tiap hari? Bukannya dia mengerti. Kak Nah, boleh setelah ngomong. pertanyaan saya. Ya, tunggu. Jadi aku belum selesai ya. Dan itulah yang selalu kita sampaikan. Kita bukan seperti apologet Kristen atau Polycarpus Kristen yang menyuruh kalau ya membaca itu harus yang ini. Enggak, kita enggak. Kita minta teman-teman Nggak ada yang disuruh seperti itu. diam. Ya, jadi kita minta kepada teman-teman Kristen, bacalah mulai dari Pendeta Kejadian tidak ngajarin sampai seperti Wahyu. itu. Baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan benar-benar kalian pelajari apa yang diajarkan Yesus, ya, bagaimana perintah Yesus, bagaimana perintah Elohim, ya, baru kalian lihat bagaimana Paulus dalam mengajar. Oke, kalian bandingin. Ngajarin kalian itu, Bos. bandingin dan kalian belajar, oke? Ya silakan Pendeta tiap hari suruh baca Alkitab. Nggak ada Saya baca, makanya mau saya Loh, jelaskan. saya bilang tadi. Polycarpus kok. Saya bilang Polycarpus gimana? Aku udah bilang pendeta nggak? Nggak ada aku bilang pendeta nggak Marta? Nggak ada kan? Udah gini, udah saya Oke. tanya. Ya, Marta udah selesai. Dia tadi bilang mau ditanya. Silakan Bang Ferdinand mau tanya apa ke Kak Marta?
Baik, saya mau bertanya. Kan dia tahu belum selesai. Matius 5 Setelah Anda 37, baca, Yohanes 5:37, Bapa yang bersaksi tentang aku, ya. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Kemudian, saya bertanya, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati, kemudian terbukalah langit dan terdengarlah suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia, ya. Nah, kemudian suara siapakah itu? Sedangkan perkataan Yesus tadi jelas bahwa Yesus berkata, Bapa yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak pernah kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Lalu suara siapa di Sungai Yordan yang dari langit itu? Silakan. Ferdinand, kau tahu nggak di Alkitab pernah nggak kau baca? Makanya saya tanya dulu samamu ya sebelum itu. Itu anaknya si siapa namanya? Ismail siapa aja kalau emang kau rajin baca Alkitab? Abraham memiliki 2 orang anak, yaitu Ishak dan Ismail. Terus pertanyaannya, Ismail memiliki 2 anak. Ishak memiliki rajin baca Alkitab. Ishak memiliki 2 anak, ya Esau dan sabar dong. Kenapa jadi kepanasan? Iya, kok jadi kepanasan ini. Di sini bisa Yakub atau Israel itu berasal. Iya, nggak, aku turunin dulu, aku beresin dulu. Ya, udah sesi wawancaranya selesai, baru sesi diskusi ya, karena ini bukan sesi diskusi teman-teman, ini sesi kita nanya kesaksian dari Bang Ferdinand. Ya, cuman Kak Marta tadi ngamuk-ngamuk kejang-kejang di komen, jadi saya naikin karena saya pikir ada hal yang mau dia sampaikan. Ya, rupanya tadi dia mau bertanya, ya udah bertanya dan dia sudah promo suruh teman-teman baca Bible. Dan kita setuju, sekali lagi kita sangat setuju. Ya, bacalah Bible dengan benar. Ya. Bagus. Ya, karena dengan membaca Bible kalian akan menemukan apa itu ajaran Yesus sebenarnya. Ya, itu. Betul nggak Bang Ferdinand? Dengan membaca Bible kita jadi tahu kan? Betul sekali. Kalau dia memahami Bible ya, terus dia tinggalkan doktrin dan dogma dari gereja yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya, saya yakin 1000% dia akan mualaf. Iya. Karena di dalam Bible itu menyatakan bahwa Yesus jelas sekali 300-an lebih ayat Yesus itu adalah utusan, dan dia mengatakan dia datang dari Bapa. Bapa tidak lebih besar dari anak, anak tidak lebih besar dari Bapa, ya. Utusan tidak lebih besar dari yang mengutus, ya. Hamba tidak lebih besar daripada Tuhan. Banyak sekali ayat perkataan Yesus yang menyatakan dan membenarkan bahwa dirinya adalah seorang utusan. Kita contohkan saja di waktu kelahirannya ya, di Markus 2 ayat 11, di mana itu Yesus di situ berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Seharusnya itu Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Tidak perlu koma lagi Tuhan. Jadi terjemahan inilah yang menyesatkan teman-teman saya ya. Saya kesian sama mereka. Demikian saudaraku. Oke, nanti kalau Kak Marta mau naik mungkin sekitar 15 menit lagi kita naikkan lah untuk sesi diskusi, tapi aku mau tutupin dulu ini karena siaran ini kita siarkan juga di YouTube ya. Mohon maaf karena ini kesaksian mualaf bukan lagi diskusi. Jadi ini kita siarkan di Hidayah Mualaf Center ya, di channel Hidayah Mualaf Center untuk kesaksian Bang Ferdinand supaya ini bisa dilihat oleh banyak orang, dan sekali lagi tujuan kita adalah menginspirasi ya, menginspirasi orang-orang untuk bisa mendapatkan hidayah juga ya. Dan kalau yang muslim dari lahir semoga bisa menguatkan iman kalian, karena kita tahu kadang-kadang iman kita bisa naik turun, kadang-kadang kita bisa juga disesatkan oleh orang-orang penyesat di luar sana, sehingga dengan melihat, menonton, mendengar ya kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita seperti ini bisa menguatkan akidah kita.